Baik, kita lanjutkan kembali. Inixindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor satu di Indonesia telah menyediakan berbagai pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini juga Inixindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun, lebih dari juga 1.000 perusahaan IT yang berbeda serta dari perusahaan nasional maupun multinasional. Bapak dan Ibu, di era kerja yang sangat cepat ini, kebutuhan untuk menghasilkan ide, konten, visual yang berkualitas tinggi terus meningkat. Namun, merancang teks yang tepat, membuat visual yang menarik, atau mengubah konsep mentah menjadi output profesional seringkali memakan waktu yang membutuhkan kreativitas yang ekstra. Ini hadir solusi yang lebih efisien, teknologi generatif AI mampu membantu siapapun baik yang terbiasa dengan dunia kreatif maupun yang tidak untuk menghasilkan teks dan gambar secara instan, cerdas dan presisi. Namun dengan teknik prompt engineering yang tepat, tentu aja proses yang biasanya memakan waktu lama dapat dipangkas menjadi hitungan menit tanpa mengorbankan kualitas maupun akurasi. Pada webinar Prompt Engineering for AI Text dan Image Generation, Inix People akan mempelajari pemanfaatan teknologi AI sehingga Bapak dan Ibu dapat meningkatkan produktivitas, kualitas analisis, dan juga efektivitas proses kerjanya. Pada webinar kali ini juga kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang ahli dalam bidang AI. Saya izin perkenalkan narasumber pada pagi hari ini, Adinda Hita Saraswati yang bisa diakrab dengan Mbak Dinda selaku instruktur profesional Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai prompt engineering for AI text dan image generation. Sebagai informasi tambahan, setelah mengikuti webinar, Bapak dan Ibu akan dikirimkan link Google Form untuk pengisian feedback acara melalui kolom chat Zoom meeting ini. Pada webinar kali ini juga ada kuis berhadiah yang akan dilaksanakan setelah pemaparan sesi materi dan sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang terdaftar sebagai peserta premium, benefit yang akan didapatkan yaitu sertifikat dan voucher akan dikirimkan setelah acara ini selesai. Kita akan masuk ke sesi utama acara hari ini. Saya izin persilakan kepada Mbak Dinda untuk memulai acara. Kepada Mbak Dinda dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Oke, ini langsung saya mulai aja ya. Kedengeran ya suara saya? Terdengar. Oke, oke, share screen saya sudah terlihat jelas ya. Baik, kita langsung mulai saja. Selamat pagi Bapak Ibu dan X People sekalian. Pada pagi hari ini kita mau belajar nih mengenai prompt engineering um, dan kaitannya dengan AI gitu kan sekarang lagi booming banget ya, banyak banget yang bahas mengenai AI. Nah, tapi untuk sebelumnya kita bahas dulu nih mengenai konsep dasar dari AI. Kan Bapak Ibu sudah sangat familiar ya mungkin dengan istilah artificial intelligence. Nah, AI itu sendiri sebenarnya mempunyai banyak bidang ilmu ya atau cabang cabang ilmu yang ada dalam AI. Contohnya salah satunya itu adalah generatif AI yang biasanya kita gunakan, ChatGPT dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari contoh bidang ilmu yang ada dalam AI ini sendiri. Untuk itu, kita akan pahami dulu nih konsep dasar dari AI. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Nah, apa sih sebenarnya kecerdasan itu? Nah, di sini em, kita gunakan beberapa subjek ya. Subjek ini berupa makhluk hidup atau makhluk yang mempunyai kecerdasan alami. Di sini ada manusia, kemudian ada hewan. Hewannya kita pilih di sini yang
kayak hewan-hewan pintar gitu ya, kayak tikus, kemudian ada semut. Nah, subjek atau agent ini dia itu bekerja dalam suatu lingkungan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya adalah ini, goalnya. Kemudian cara agar agent itu bisa mencapai goalnya itu adalah dengan menggunakan persepsi atau enggak indera atau sensor gitu ya. Sehingga apa? Sehingga si agent tadi itu dapat membuat keputusan berupa aksi yang membawa agent itu mendekati goalsnya. Contohnya ya, contoh pertama ini adalah manusia. Agentnya manusia, dia berada dalam em, suatu lingkungan exam atau dia berada dalam ujian gitu. Tentunya kan mereka melakukan ujian itu untuk mendapatkan goals atau tujuan tertentu, yaitu lolos dan bisa menjawab semua pertanyaan dalam ujian. Kemudian bagaimana caranya? Caranya itu dia menggunakan persepsi atau menggunakan indera mereka. Di sini dia sebagai manusia ya, dia itu membaca. Nah, membaca di sini maknanya pasti banyak ya. Dia pertama melihat dulu, kemudian memahami, baru dia menjawab. Nah, ini actionnya adalah solve the problem dalam soal exam tadi. Nah, itu adalah contoh kecerdasan alami. Ini sama juga seperti misalnya tikus ya, tikus dia berada dalam labirin, maze, untuk mencapai atau mengambil makanan. Makanannya itu cheese gitu. Nah, ini merupakan insting bertahan hidup dari hewan gitu. Nah, apa yang digunakan atau alat bantunya itu apa? Yaitu persepsinya dia adalah melihat lingkungannya. Setelah melihat lingkungannya, dia melakukan aksi em, mengarahkan dirinya sendiri menuju jalan yang mendekati goalnya, yaitu makanan. Gitu. Sama dengan tikus ya, kok tikus? Semut di sini. Kalau semut dia berada di lingkungan koloninya. Mereka goalnya itu adalah memproteksi koloninya ataupun dirinya sendiri. Ini juga insting dari makhluk hidup hewan gitu. Instingnya adalah bertahan hidup, melawan atau mencegah, menghindari predator gitu. Nah, di sini mereka menggunakan indera penciuman untuk mendeteksi predatornya gitu. Kemudian aksinya dia menggunakan perlawanan gitu, attack attack predator. Nah, ini adalah contoh dari kecerdasan alami yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau artificial intelligence ini sendiri merupakan kemampuan dari mesin, komputer, ataupun apa ya, model untuk meniru kecerdasan alami yang dimiliki oleh makhluk hidup tadi. Nah, salah satu contohnya adalah generative AI. Generative AI ini em, dia merupakan salah satu cabang dari teknologi AI yang sekarang ini sedang ramai digunakan ya oleh manusia, oleh orang-orang gitu untuk membantu pekerjaan dari manusia. Nah, kita akan melihat dulu nih pengertian dari generative AI. Nah, di sini saya akan mengambil pengertian yang sederhana saja, yang mudah dipahami, em, agar apa ya, agar kita tahu basicnya itu seperti apa gitu. Nah, generative AI ini mengacu pada jenis AI yang dirancang untuk membuat konten baru. Konten baru itu berupa apa saja? Berupa teks, kemudian berupa image atau gambar, kemudian berupa audio atau musik ya, dan juga video. Nah, mungkin kadang kita bertanya juga sih, apakah generative AI ini harus selalu membuat hal yang 100% baru? Sedangkan yang sering kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita adalah proses kurasi informasi ya. Kita mau tanya-tanya gitu daripada kita cari
cari sendiri gitu di buku dan sebagainya, mending kita pakai ChatGPT. Nah, kalau gitu kan itu bukan merupakan konten baru ya. Kemudian kenapa sih disebut konten baru? Jadi sebenarnya proses kurasi tadi itu yang dilakukan oleh ChatGPT itu tetap merupakan pembuatan konten baru. Karena apa? Karena yang dihasilkan, jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT itu berupa penjelasan baru, kemudian ringkasan baru. Kemudian jawaban itu tidak hanya diambil gitu, di-copy dari sumber sumber yang ada, tapi dia juga menyusun ulang jawabannya. Jadi setelah dia mendapatkan informasi dari sumber yang lain, itu dia akan menghasilkan kalimat baru. Dia menggabungkan, menyusun, dan juga menginterpretasikan informasinya. Sesuai apa? Sesuai perintah yang kita berikan. Jadi kalau misalnya kita ingin diberikan penjelasan tentang sesuatu, tapi menurut orang awam gitu. Jadi yang biar orang awam itu bisa memahami, kita tinggal berikan aja perintahnya. Dan ChatGPT itu sendiri yang akan uh, mengolah dan belajar dan menghasilkan jawaban yang sesuai dengan perintah itu tadi. Jadi dia tetap membuat konten baru ya, meskipun dia melakukan kurasi informasi tadi. Nah, membahas mengenai generative AI tools atau yang sering kita gunakan ya, platform-platformnya, aplikasinya, seperti ChatGPT, Cloud, dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu ada banyak sekali ya taksonominya. Dia ada berupa content generation, ada yang untuk membantu productivity, automation, data analytics, dan sebagainya. Tapi di sini kita akan fokus pada content generation saja. Dan content generation ini sendiri juga ada beberapa macam ya. Ada text generation, image generation, video dan animasi, audio dan musik tadi ya, yang seperti kita bahas sebelumnya. Nah, em, setiap konten ini sendiri juga bisa menggunakan tools yang berbeda gitu. Contohnya untuk text generation, tools yang sering kita gunakan, yang pertama adalah ChatGPT, kemudian Cloud, Gemini, dan ada juga DeepSeek, gitu. Kemudian untuk image generation em, ada DALL-E, dia masih sama ya, developernya adalah OpenAI. Kemudian ada Midjourney, tapi Midjourney ini untuk semua usernya dia berbayar gitu. Ada Stable Diffusion, dia bisa menggunakan free trial, tapi tentunya kalau free dibatasi ya, jadi ada kreditnya sendiri. Kira sepertinya 20 kredit, 20 kali kita membuat generate gambar seperti itu. Kemudian ada juga Adobe Firefly. Nah, ini sesuai apa ya, preferensi saja bisa memilih. Dan kadang kita juga bisa menggunakan ChatGPT untuk generate gambar ya. Karena basicnya juga tetap menggunakan teks untuk memberikan perintah kita gitu. Bagaimana kita ingin membuat suatu image yang kita inginkan, itu pastinya dengan menggunakan teks. Kemudian ini untuk tambahan informasi ya. Kalau tools untuk video dan animasi ini kita bisa gunakan beberapa. Di sini ada Synthesia, Runway, Picalab, dan juga VEO. Nah, ini untuk audio dan juga musik. Ada Eleven Labs ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat video dan ada voice overnya, daripada kita bikin atau kita merekam video, merekam suara kita sendiri tapi banyak salah, nah kita bisa pakai Eleven Labs tuh. Di Eleven Lab itu kita bisa memilih atau kita bisa membandingkan suara yang paling sesuai dengan keinginan kita. Dari suara, kemudian cara bicaranya, cara bacanya, apakah ada yang benar-benar mendekati seperti orang, terus ada bahasa Indonesia juga ya. Jadi ada beberapa model yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada Suno.ai, itu biasanya untuk membuat lagu gitu. Jadi kita bisa
memberikan misalnya preferensi genrenya mau mau jazz atau mau dangdut dan sebagainya itu bisa kita gunakan suhu.ai. Nah, kemudian apa yang dipelajari atau dikerjakan oleh generative AI? Dia tuh bagaimana sih dia bisa menghasilkan konten? Nah, jadi generative AI ini menghasilkan konten berdasarkan em, pola yang dipelajari dari apa? Data, dari data yang dikumpulkan. Ini contohnya ya, contohnya saya menggunakan untuk em, image generation. Jadi dia akan mempelajari data-data gambar ya, data-data yang dikumpulkan seperti ini, data gambar. Kemudian ketika diberikan perintah sesuai dengan gambar ini, misalnya saya ingin membuat saya ingin membuat gambar desa dengan cuaca cerah, kemudian dengan pegunungan di belakangnya. Nah, si model generatif AI ini dia belajar dari gambar-gambar yang pernah dia pelajari, yang pernah dia baca gitu dalam data em, trainingnya, dataset trainingnya. Jadi dia akan melihat, oh kalau desa itu ada beberapa rumah. Terus kalau cuaca cerah itu berarti ada mataharinya di sini, ada awannya, dan sebagainya. Kemudian kalau pegunungan gambarnya seperti ini. Nah, dari situ dia akan menghasilkan suatu gambar yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Jadi dia generate sehingga dihasilkan AI generated image di sini. Nah, model-model tadi, model-model dari generative AI tadi, itu dilatih pada data yang sangat besar dan beragam gitu. Jadi semakin besar data yang diberikan, yang dilatih ke model, semakin em, model itu bisa menjawab berbagai macam perintah atau berbagai macam prompt. Nah, jadi itu pentingnya data dan juga ini algoritma. Semakin canggih dia juga bisa semakin apa ya, semakin akurat gitu jawabannya. Sama kayak manusia ya, semakin kita banyak belajar, maka kita semakin tahu. Kalau kita dikasih pertanyaan yang awalnya apa ya, kita dikasih pertanyaan banyak gitu, kita bakal tahu gitu, wawasan kita juga banyak gitu. Sama seperti mesin, dia juga harus mempunyai wawasan yang banyak. Dari apa? Dari belajar, dari mempelajari data training yang ada. Nah, kemampuan AI untuk melakukan generate konten ini itu merupakan kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia. Kan tadi kita bahas kalau AI itu merupakan kemampuan mesin untuk menirukan kecerdasan alami ya. Nah, kecerdasan alami di sini yang ditiru itu adalah kreativitas manusia. Kemudian penggunaan dari generatif AI itu sendiri itu nggak terlepas dari prompt atau perintah yang diberikan ke model. Untuk apa? Untuk mengenerate suatu konten. Nah, tentunya prompt ini mempunyai apa ya? Prompt atau perintah ini mempunyai kontrol. Kontrol agar kita bisa mengarahkan si model atau si generatif AI ini em, untuk menghasilkan atau generate jawaban yang sesuai dengan perintah kita. Tentunya ini ada kontrolnya gitu, biar nggak terlalu melenceng atau tidak terlalu umum gitu. Jadi kita intinya itu kita harus spesifik ya memberikan perintah. Nah, em, kontrol ini itu dipelajari atau dapat kita pahami dalam ilmu yaitu prompting atau prompt engineering. Nah,
mengapa kita harus mempelajari prompt engineering. Nah, selain yang tadi kita harus mempunyai kontrol agar bisa mengarahkan si generatif AI model atau tools itu memberikan jawaban yang sesuai. Di sini mungkin ada ilustrasinya ya. Anggaplah namanya itu knowledge acquisition. Jadi semua orang itu kan butuh melakukan knowledge acquisition atau proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga apa ya, mentransfer pengetahuan dari knowledge base yang lain atau sumber ilmu yang lain gitu. Nah, semakin apa ya, semakin kompleks knowledge yang kita butuhkan, berarti apa? Berarti semakin kompleks juga sumbernya, sumber informasi yang mau kita dapatkan. Nah, kemudian, em, tapi maksudnya kompleks itu sendiri, ini kompleks, yang ini tidak kompleks ya. Ini adalah dua sumber yang berbeda. Kompleks ini maksudnya adalah em, sumber itu jelas, kemudian valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya ya, kita bandingkan aja knowledge kalau misalnya kita ingin menemukan atau mendapatkan resep masakan. Jika dibandingkan dengan kita ingin mendapatkan penelitian ilmiah yang membutuhkan apa ya, kayak bukti teori, hak cipta, originalitas yang tentunya kompleksitasnya itu akan berbeda. Apalagi kalau yang tadi ya, kalau sumber yang kompleks tadi atau penelitian ilmiah tadi itu yang punya apa ya, punya kecenderungan kalau misalnya kita langgar itu bisa berhadapan sama hukum. Jadi kompleksitasnya itu akan berbeda ya, sama dengan kalau kita mencari mencari sumber resep masakan, tentunya itu akan berbeda. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah terdapat teknik yang bisa digunakan untuk mendapatkan hasil yang kompleks tadi, hasil yang baik, valid, dan sumbernya itu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Nah, pada kenyataannya, kebanyakan orang itu menggunakan generatif AI asal gitu, asal memberikan prompt, asal ada jawabannya. Padahal belum tentu knowledge tersebut itu valid. Jadi inilah yang kita sebut dengan informasi atau knowledge yang tidak kompleks tadi. Nah, jadi asal diambil gitu jawabannya. Kemudian bagaimana sih resiko kalau pengguna itu mengambil informasi yang diberikan oleh generatif AI tools itu secara mentah? Gimana ya? Nah, ini ada contohnya nih dalam kenyataan gitu. Dalam kenyataannya, dan ini baru-baru saja terjadi. Jadi perusahaan Deloitte di Australia itu dia menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, dalam hal ini menggunakan generatif AI ya untuk membantu pemerintah Australia dalam menentukan kebijakan. Nah, tentunya em, ini sangat sangat berpengaruh untuk orang banyak ya, apalagi masyarakat yang ada di Australia. Nah, ini banyak ditemukan, ternyata laporan tadi itu banyak ditemukan kutipan palsu, referensi akademik yang fiktif, dan juga pernyataan dari hakim pengadilan yang ternyata tidak ada. Nah, ini termasuk dalam salah satu resiko AI yaitu hallucination. Jadi dia uh, mengadakan hal yang tidak ada. Tentunya ini tidak bisa, kredibilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya pemerintah Australia mengalami kerugian dan Deloitte harus membayar ganti rugi sebesar 290.000 US dollar atau sekitar 4,7 sampai 4,8 miliar ya. Nah, dia bayarkan ke pemerintah Australia. Kemudian ada lagi satu kejadian ya. Ini lebih awal dari yang kejadian tadi. Jadi dua pengacara di New York itu dia menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi hukum. Tapi karena prompt-nya itu mereka mungkin kurang jelas, kemudian tidak
memerintahkan AI untuk memverifikasi sumber, maka ChatGPT ini menghasilkan kasus hukum yang palsu atau keputusan hukum yang palsu gitu. Akibatnya apa? Akibatnya tentunya kedua pengacara ini didenda, dia harus membayar kerugian, kemudian em, kredibilitasnya tercoreng ya. Profesi pengacara itu mereka tercoreng. Kemudian ada lagi yaitu majelis hakim dia mengecam penggunaan AI yang tanpa kontrol ini sendiri. Nah, itu tadi ya, tanpa kontrol itu berarti dia asal bikin prompt dan jawabannya itu asal diambil gitu. Nah, ini adalah contoh kalau kita tidak menggunakan namanya prompt engineering. Nah, di sini digunakan juga ya pada optimisasi model. Jadi optimisasi model itu bagaimana bisa developer, bisa user juga itu untuk membuat model agar memberikan jawaban yang sebaik mungkin gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan awal kita ya tadi, bagaimana agar kita bisa mendapatkan knowledge yang kompleks. Tentunya ya, bagaimana kita mendapatkan knowledge yang kompleks. Nah, di level pertama atau yang mempunyai impact yang tinggi, itu adalah model level optimization. Nah, di sini model level optimization itu merupakan strategi yang dilakukan di dalam model AI itu sendiri, sehingga model akan menjadi lebih cepat, lebih efisien, atau kualitasnya meningkat. Nah, ini untuk atau dilakukan oleh pengembang modelnya ya, untuk perusahaannya kayak OpenAI, Meta, Google, dan sebagainya. Ini ada di ranah developernya. Jadi yang em, ini adalah faktor-faktor agar model itu lebih optimal gitu ya. Nah, ini untuk model level tentunya ini dipegang atau dilakukan oleh si developernya. Nah, ternyata di level kedua itu adalah prompt engineering. Jadi prompt engineering ini juga mempunyai impact yang tinggi untuk uh, menggunakan atau membuat model itu lebih optimal. Nah, dia medium high impact ya. Jadi lumayan tinggi ya, dia ada di level 2 di sini. Jadi untuk strateginya sendiri, um, prompt engineering ini dia ada di level input prompt. Jadi agar model itu menghasilkan output yang akurat, lebih relevan, dan lebih dapat diprediksi gitu. Nah, ini ada di ranah kita sebagai user. Jadi kita nggak perlu mikir apa ya sampai ke model modelnya gitu loh. Kita cuma um, memikirkan prompt-nya atau informasinya, perintah yang diberikan dalam level inputnya. Sehingga ini kita bisa handle. Tuh. Berikutnya ada infrastruktur optimization. Kalau infrastruktur ini mungkin untuk strategi membuat sistem fisiknya atau cloud-nya agar model ini lebih hemat biaya, scalable, dan cepat gitu. Jadi ketika user itu memberikan prompt, dia nggak mikir kelamaan gitu. Kadang kan kita juga agak, kok lama ya ini mikirnya ya? Kayak gitu. Nah, ini di ranah balik lagi ke developernya tadi, yang tidak bisa kita handle ini. Kemudian ada arsitektural strategis juga. Di sini medium impact. Di sini merupakan strategi untuk desain sistem aplikasi. Nah, ini juga bukan di ranah si usernya ya. Ini juga ada usage pattern optimization. Ini strategi optimisasi. Em, ini juga untuk developernya ya. Jadi dia melihat cara pengguna itu berinteraksi dengan AI. Agar apa? Agar pengguna itu tetap menggunakan em, generative AI tools tersebut gitu. Nah, kita balik lagi ke pengertian dari prompt engineering. Nah, jadi prompt engineering ini sendiri dia merupakan teknik ya, teknik untuk menyusun instruksi atau prompt yang tepat untuk mendapatkan
respons terbaik atau knowledge tadi, knowledge yang kompleks itu. Nah, respon tersebut tentunya diproses oleh si model artificial intelligence. Kemudian mungkin kita mention lagi ya, mengapa prompt prompt engineering itu penting. Kenapa sih kita harus apa ya? Kita harus memikirkan lagi atau kita harus menggunakan si prompt engineering itu untuk melakukan atau menggunakan generative AI tools. Yang pertama, dia itu mengoptimalkan kualitas hasil AI. Ya, tadi ya kalau kita mau hasil yang kompleks, kita juga harus melakukan kontrol-kontrol tadi. Kemudian efisiensi waktu dan juga prosesnya. Daripada kita terus-terusan nggak puas ya sama jawaban yang dihasilkan si generative AI tools tadi, kemudian kita harus terus menyempurnakan menyempurnakan promptnya, mending kita buat satu perintah yang sesuai dan yang punya kontrol dan batasan. Nah, batasan itu yang penting atau constraint-nya itu yang penting agar si AI ini tidak berpikir kemana-mana gitu. Kemudian untuk meningkatkan akurasi data dan informasi, ya, masih sama seperti tadi ya, menghasilkan kualitas yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan em, jawaban atau knowledge yang kompleks tadi. Nah, kemudian menghindari bias dan juga ketidaktepatan. Oke. Nah, ini mungkin contoh sederhananya dulu ya. Ketika kita menggunakan prompt itu yang terlalu umum. Jelaskan masalah lalu lintas di Jakarta. Ya udah, kayak dijawab aja, masalah lalu lintas di Jakarta disebabkan oleh kemacetan dan banyaknya kendaraan. Padahal masih banyak lagi ya faktor yang ada ya. Nah, di sini dijelaskan nih prompt-nya itu terlalu luas sehingga model hanya akan memberikan jawaban yang generik. Kemudian um, outputnya juga terlalu generik dan tidak bisa dipakai. Tapi tergantung orangnya ya. Kayak tadi yang kasus-kasus itu, mereka tetap menggunakan output yang tidak bisa diuji kevalitannya. Ini contoh yang terstruktur. Terstruktur, terus spesifik, seperti itu ya. Kita maunya apa sih berdasarkan sumber yang mana sih? Nah, di sini juga ada contoh kalau misalnya em, si si generatif AI-nya itu menjadi menjadi seseorang atau dia punya job role tertentu. Dia apakah penjelasannya lebih lebih em, lengkap atau tidak? Nah, ini ya contohnya. Jadi dia lengkap nih. Dia sebagai analis di Polda Metro Jaya, jelaskan 3 faktor utama penyebab kemacetan. Nah, ini waktunya juga jelas. Tadi kan cuma kemacetan secara keseluruhan. Kemacetan pada jam sibuk pagi, ditulis juga di sini jamnya 6 sampai jam 9 di wilayah. Nah, Jakartanya mana? Nah, ini juga dijelaskan. Jakarta Selatan dan berikan saran, nah, berikan solusinya gitu. Operasional, singkat untuk penanganannya. Nah, sehingga dia akan menjawab, ini pasti didapatkan dari berbagai sumber gitu ya. Jadi pada jam sibuk pagi di Jakarta Selatan, kemacetan dipicu oleh bla 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 bla. Nah, di sini ya, ini adalah contoh prompt yang baik. Meskipun sebenarnya tidak ada prompt yang baik ya. Itu yang penting prompt itu mendekati apa yang kita inginkan gitu. Dia jelas, spesifik, berbasis konteks Polda Metro Jaya di sini. Sehingga outputnya tepat, relevan, dan kredibilitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi kan untuk text generation ya. Kalau untuk gambar juga, ini contohnya ada yang em, tidak tidak spesifik dan yang ini yang spesifik nih. Di sini buat gambar polisi, polisi mana, terus em, apalagi ya di mananya, kemudian dia apakah polisi lalu lintas atau bukan kita nggak tahu juga.
Nah, barulah di sini kita buat suatu prompt yang jelas gitu. Misalnya saya mau membuat gambar polisi lalu lintas, ya udah kita jelaskan seorang petugas Polda Metro Jaya mengenakan rompi bla 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 bla. Nah, ini merupakan salah satu contohnya. Jadi memang em, si prompt itu harus apa ya spesifik, bukan berarti dia harus panjang banget itu enggak. Yang penting em, spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa teknik penyusunan prompt. Ini contoh sedikit ya. Maksudnya untuk prompting teknik ini sendiri sebenarnya ada banyak sekali. Tapi kita akan bagi berdasarkan tingkatannya gitu. Yang pertama ada basic prompting teknik. Basic prompting teknik ini mungkin ada lebih dari ini ya. Cuma yang kita gunakan di sini ada direct prompt. Itu bisa pertanyaan, bisa 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 pertanyaan, bisa instruksi langsung gitu, tanpa struktur khusus. Kemudian ada instruction prompt. Dia memberikan perintah yang sederhana. Ini juga instruksi ya. Ini hampir sama dengan direct prompt. Kemudian ada keyword prompt. Di sini dia hanya menggunakan kata kunci. Jadi cuma keywordnya aja. Kemudian ada Q&A prompt. Ya, formatnya itu tanya jawab. Kalau pertanyaannya A, berarti jawabannya A. Kemudian role prompt. Nah, ini yang seperti tadi kita lihat di contoh ya, dia menetapkan peran AI. Tapi kalau yang di sini sederhana ya, tanpa detail di sini. Nah, kemudian berikutnya nih ada contohnya. Contohnya beberapa saja. Ada instruction prompt. Jadi kita memberikan instruksi ya. Contoh promptnya seperti ini. Misalnya tolong buatkan ringkasan dari artikel di dalam 3 paragraf. Terus apalagi yang diperintahkan gunakan bahasa yang formal. Kemudian sertakan eh, poin utama di akhir dalam bentuk bullet point. Jadi dia mau membuat poin-poin saja. Kemudian em, cara kerjanya itu bagaimana sih? Cara kerjanya itu user menjelaskan tujuan utamanya apa. Kemudian user menentukan format nih, format tambahannya apa, format yang diinginkan. Nah, baru di akhir itu AI mengikuti instruksi tersebut langkah demi langkah. Baru dihasilkan jawabannya. Kemudian role prompt. Nah, di sini tadi ya, contoh promptnya itu dia sebagai HR manager, terus mungkin nanti juga ada sebagai um, senior IT dan sebagainya. Nah, di sudut pandang HR manager itu, tolong buatkan pengumuman resmi mengenai pelatihan AI yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan Departemen Operasional. Cara kerjanya itu bagaimana sih? Cara kerja si prompting tekniknya tadi, role prompting ini sendiri. Jadi yang pertama dia itu menetapkan peran AI-nya dulu. Dia menentukan persona profesionalnya. Kalau tadi itu HR manager ya, sekarang di sini dia jelaskan, Anda adalah seorang pakar cyber security. Nah, ya udah berarti si generative AI itu akan berpikir layaknya seorang cyber security. Tentunya dia dari proses belajar ya, cyber security itu apa, gini gini gini, tugasnya apa. Nah, itu semua ada data-datanya yang dia pelajari si AI itu pelajari. Kemudian yang kedua adalah memberikan tugas atau konteksnya. Kalau tadi sudah ditentukan nih perannya sebagai apa, sekarang dia jelaskan apa yang harus AI lakukan sesuai dengan peran tersebut. Nah, kalau ini tadi ya berarti em, sebagai HR manager dia harus membuat pengumuman resmi. Nah, gimana ya contoh pengumumannya seperti itu. Yang terakhir barulah AI menghasilkan respon sesuai dengan perannya. Jadi menggunakan gaya bahasa, pengetahuan, dan juga sudut, sudut pandang sesuai dengan peran AI yang tadi sudah kita definisikan. Jadi dia akan em, menggunakan gaya bahasa dan mempunyai pengetahuan seperti cyber security.
Kalau tadi kita sudah membahas mengenai basic prompting ya, basic prompting teknik. Kemudian kita geser sedikit nih ke tingkat yang kedua yaitu intermediate prompting teknik. Jadi mungkin sebenarnya taksonominya itu bisa berbeda-beda ya. Di sini saya cuma membuat berdasarkan kesederhanaannya gitu. Jadi yang basic tadi itu yang semakin sederhana, kemudian ke tengah-tengah dan nanti ada advanced prompting techniques-nya. Yang pertama ada contextual prompting. Nah, jadi ketika kita membuat prompt itu kita memberikan latar belakangnya dulu, konteksnya dulu sebelum kita memberi perintah atau sebelum kita bertanya. Kemudian ada juga role and goal prompting. Nah, ini mungkin di atasnya role prompting tadi ya, yang sederhana. Dia memberikan peran dan juga tujuan yang spesifik. Nah, kemudian ada chain prompt. Promptnya ini dia bertahap ya, atau ada step-stepnya. Jadi dia berpikir dulu, terus nanti kita tambahkan lagi promptnya. Few shot prompting. Dia memberikan contoh agar AI itu menerima polanya, meniru polanya. Contohnya itu contoh pertanyaannya, kemudian jawabannya apa, contohnya lagi jawabannya apa. Jadi contohnya mungkin dua lebih contoh karena dia few shot per prompting. Berikutnya ada formatting prompt. Nah, dia ini meminta format tertentu. Mungkin format, tolong convert data ini ke dalam bentuk atau format JSON, tabel, spreadsheet, kemudian poin-poin seperti itu. Untuk formatting prompt. Nah, contohnya di intermediate ini kita pilih yang pertama ada contextual prompting. Nah, jadi contoh dari promptnya itu kita berikan konteksnya dulu. Kita berikan konteksnya dulu. Misalnya ini ya, audiens saya adalah karyawan non-teknis di perusahaan manufaktur. Jelaskan apa itu AI dalam bahasa sederhana dan hindari istilah teknis. Nah, jadi kita berikan konteks di sini, penjelasan, keterangan tambahan agar si generatif AI ini mendapatkan apa ya? Tadi kayak pengetahuan tambahan mengenai apa yang harus dia lakukan. Gitu. Jadi di sini kayak dikasih dimension dulu nih. Kalau audiens atau bagaimana sih caranya kita menjelaskan AI tapi dengan istilah yang non teknis karena orang yang mau kita jelaskan itu dia non teknis gitu. Nah, apa yang bekerja atau cara kerjanya itu seperti apa sih kalau contextual prompting ya? Yang pertama dia itu menentukan dulu konteksnya. Konteksnya itu bisa macam-macam ya, bisa audiensnya. Misalnya saya sebagai orang awam, tolong jelaskan ini. Nah, itu. Jadi kita jelaskan dulu konteksnya, tujuannya apa, batasannya apa, dan gaya bahasanya apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, em, memberikan perintah utama setelah konteksnya. Apa yang ingin Anda hasilkan? Seperti tadi, tolong jelaskan apa itu AI. Tentunya sesuai dengan konteks tadi ya. Konteks ini membantu untuk memberikan informasi tambahan pada si generatif AI-nya. Kemudian AI menyesuaikan jawabannya. Jadi berdasarkan konteks tersebut dan perintah tadi, AI ini akan menghasilkan output yang spesifik dan tepat sasaran. Jadi sesuai dengan konteks. Ini juga banyak digunakan ya. Ini bisa menghemat waktu sekali ya. Kita jadi nggak perlu edit-edit lagi promptnya seperti apa kayak gitu. Nah, yang berikutnya ini adalah few shot prompting. Yang tadi kita memberikan beberapa contoh agar AI itu atau generatif AI tadi menirukan polanya. Nah, untuk cara kerjanya
Dia yang pertama itu kita memberikan 2 sampai 5 contoh input dan juga outputnya sebagai referensi. Nah, kemudian kita tambahkan instruksi utama atau pertanyaannya. Nanya seperti apa. Nah, barulah di akhir AI akan menggunakan pola tadi, pola dari contoh untuk menghasilkan jawaban yang baru. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, atau tugasnya juga bisa di awal ya. Tugasnya apa dulu, perintahnya apa dulu. Misalnya menjelaskan konsep AI dalam 1 sampai 2 kalimat. Nah, dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita kasih contoh konsep dari supervised learning. Nah, jadi konsep ini adalah inputnya ya. Bisa kita tuliskan input, konsep atau sebagainya ya, sesuai dengan apa yang kita mau saja. Jadi konsep mengenai supervised learning. Penjelasannya sebagai berikut, metode AI yang belajar dari data berlabel. Nah, supervised learning ini bagian dari machine learning ya. Bapak Ibu kalau mau belajar lebih jauh lagi mengenai machine learning juga bisa um, di Indixido karena kita menyediakan training tersebut gitu. Nah, setelah supervised learning ada juga reinforcement learning. Nah, ini konsepnya atau inputnya itu reinforcement learning sehingga nanti outputnya dia berupa penjelasan 1 sampai 2 kalimat dengan bahasa yang mudah dipahami tadi. Barulah untuk pertanyaannya adalah konsep generatif AI. Nanti baru diberikan penjelasannya. Jadi contoh-contoh ini membantu si generatif AI memahami apa yang kita inginkan gitu. Jadi semuanya masalahnya di bahasa ya. Jadi kalau kita berikan contoh mungkin dia akan lebih mudah memahaminya. Nah, kemudian kita bergeser ke advanced prompting techniques. Jadi ini yang lebih kompleks juga. Mungkin bisa jadi lebih kompleks. Yang pertama ada chain of thought prompting. Ini yang banyak digunakan sekarang ya. Nah, apa yang dilakukan dalam chain of thought prompting, yaitu meminta AI untuk menjelaskan prosesnya gitu. Proses berpikir langkah demi langkah. Jadi kalau kita memberikan suatu instruksi yang berupa langkah-langkah, nanti setiap langkah itu dia akan jelaskan dulu. Baru ke langkah berikutnya. Kenapa hal itu terjadi? Nah, baru dia jelaskan lagi. Kemudian berikutnya adalah self-reflection prompting. Dia meminta AI untuk mengevaluasi dan memperbaiki jawabannya sendiri. Nah, di sini ini juga penting ya, untuk apa? Untuk kita bisa make sure lagi apakah jawaban yang dia berikan itu sudah valid. Kita bisa menambahkan, um, kita bisa apa ya? Bisa menambahkan agar AI itu meneliti lagi gitu dan memberikan referensi yang lebih valid lagi. Sebentar. Nah, berikutnya itu ada meta prompting. Jadi itu prompt untuk membuat prompt yang lebih optimal. Kemudian ada multi-agent prompting, parameterization. Nah, parameterization ini dia menggunakan namanya temperatur, parameter-parameter yang mempengaruhi model dalam menghasilkan konten tadi. Kemudian ada recursive prompting dan juga tuh augmented prompting. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah chain of thought. Nah, di sini kita bisa menambahkan ya di sini contoh promptingnya. Bisa kita tambahkan, jelaskan jawabannya langkah demi langkah. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai langkah demi langkah, si generative AI itu sendiri atau modelnya, dia akan mengarahkan ke chain of thought. Atau kita juga bisa tuliskan berdasarkan chain of thought prompting, tolong jelaskan bla 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 bla. Nah, nanti kita akan coba ya setelah presentasinya selesai, kita akan coba um, menggunakan ChatGPT ataupun Gemini. Kemudian cara yang dilakukan atau cara kerja dari chain of thought ini sendiri
Yang pertama, user itu memberikan pernyataan yang kompleks, pertanyaan yang kompleks, kemudian dia menginstruksikan AI untuk berpikir secara bertahap. Jadi setiap langkahnya dia akan jelaskan dulu sebelum ke langkah berikutnya. Kemudian AI itu akan menjelaskan proses berpikirnya. Dan barulah dia akan menyimpulkan jawaban akhir berdasarkan langkah sebelumnya. Untuk contoh yang lebih mudah lagi ya, misalnya pertanyaan ini, em, ayah memiliki 12 apel, kemudian dia memberikan 5 apel kepada ibu dan 3 kepada adik. Berapa banyak apel yang tersisa pada ayah? Nah, itu pikirkan, kita minta untuk AI ini memikirkannya dengan langkah demi langkah. Nah, nanti dijelaskan oleh AI-nya kalau awalnya itu kan ayah tadi memiliki 12 apel. Kemudian ayah memberikan 5 apel kepada ibu. Sehingga apel yang tersisa baru dia hitung 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Kemudian kalau misalnya ayah memberikan lagi kepada adik berupa 3 apel, maka sisa yang ada di ayah itu ada berapa? Nah, ini chain of thought ini juga apa ya? Bagus digunakan untuk perhitungan numerik gitu ya, matematika. Mungkin kalau Ings people ada yang masih kuliah, masih sekolah kayak gitu, menggunakan prompting teknik ini itu sangat sangat membantu untuk kita tahu um, langkah-langkahnya atau penalarannya. Penalarannya dalam menyelesaikan um, masalah matematik kayak gitu. Jadi kayak dijelaskan nih kenapa kok ini hasilnya segini. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh si chain of thought ini sendiri. Berikutnya ada self reflection prompting. Untuk cara kerjanya sendiri dari prompting ini, AI itu akan memberikan jawaban em, pertama. Jadi dari pertanyaan tadi, pertanyaan yang diberikan oleh si user, itu AI akan jawab dulu. Setelah menjawab, baru dia akan meninjau jawabannya. Baru AI akan memberikan jawaban versi yang sudah ditingkatkan lagi. Jadi ada 2 jawaban gitu. Nah, ini ya contohnya, contoh promptnya adalah jelaskan manfaat AI untuk kebutuhan bisnis gitu. Nah, setelah menjawab, refleksikan dan perbaiki jawabanmu agar lebih lengkap dan akurat. Jadi, kapan kita menggunakan promptingnya itu bisa kita lihat dari kalimat-kalimat perintahnya itu. Jadi, secara apa ya? Secara otomatis sih generatif AI ini akan menggunakan perintah ini untuk menyesuaikan promptingnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah parameterization dalam prompting. Jadi ini berkaitan dengan temperatur dan juga style controlnya gitu. Temperatur di sini skalanya itu dari 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Nah, dari sini ada karakternya sendiri ya, karakter dari outputnya. Kalau 0 sampai dengan 3, 0 sampai 0,3, di sini jawabannya itu konsisten, faktual, dan tidak kreatif. Maksudnya tidak bervariasi ya. Dia lebih ke deterministik gitu. Nah, ini akan sesuai kalau misalnya kita gunakan untuk analisis data, jawaban yang bersifat teknis, dan juga dokumentasi resmi. Jadi ada apa ya? Ada patokannya gitu. Jawabannya selalu seperti ini. Nah, itu berdasarkan nilai temperatur yang rendah. Kemudian kalau misalnya 0,4 sampai 0,6 atau di tengah-tengah, jawabannya itu seimbang antara deterministik tadi dengan kreatif. Jadi dia logis tapi dia tetap fleksibel. Ini contohnya bisa untuk penjelasan bisnis, edukasi, dan juga strategi gitu. Tentunya kan kita tetap harus kreatif tapi ada patokan-patokan yang tidak bisa hilang gitu. Nah, ini ada di tengah-tengah, ada 0,4 sampai dengan 0,6 nilai temperaturnya.
Kemudian untuk yang tertinggi ya 0,7 sampai 1, jawaban ini lebih kreatif, penuh ide baru, dan juga mungkin tidak terlalu konsisten, jadi lebih bervariasi. Karena untuk kebutuhan brainstorming, marketing, dan juga storytelling. Jadi untuk sesuatu yang kreatif, dia menggunakan temperatur yang lebih tinggi. Nah, untuk contoh promptingnya bisa seperti ini ya. Jadi jelaskan manfaat AI untuk bisnis dengan gaya persuasif marketing. Gunakan temperatur tinggi 0,8. Nah, selain menggunakan atau selain kita didefinisikan 0,8, kita juga bisa langsung aja buatlah jawaban agar deterministik atau kreatif ya. Buatlah jawaban agar kreatif, kemudian penuh ide baru seperti itu. Nah, itu kita bisa menentukan temperaturnya. Tetapi temperatur ini juga bisa temperatur ini sebenarnya ada di ranahnya developer juga ya, developer yang membuat model. Jadi yang mengatur temperatur itu ada di dalam modelnya itu sendiri. Nah, kalau kita mau handle, kita juga bisa lakukan dengan parameterization prompting ini. Bisa dengan tadi ya menentukan temperaturnya berapa, atau langsung saja saya ingin hasilnya itu kreatif, hasilnya itu apa ya, nggak kaku, nggak konsisten gitu, nggak, ya nggak begitu konsisten. Itu bisa kita gunakan parameterization dalam prompting. Nah, kemudian kita masuk ke dalam etika AI ya. Mungkin ini untuk pengetahuan saja, karena kan kita tidak bisa menghandle-nya ya. Ini lebih ke developer atau pihak-pihak yang melakukan, misalnya perusahaan itu migrasi ke AI. Jadi kita harus memikirkan tata kelola AI-nya. Nah, ini mungkin kita untuk pengetahuan saja di sini. Jadi sebenarnya apa saja sih masalah etika seputar AI? Tentunya kalau kita tahu etika AI, kita bisa mendefinisikan masalah yang melanggar etika itu. Yang pertama ada bias dalam AI, kemudian ada privasi dalam AI, transparansi dan akuntabilitas. Jadi dalam model AI itu sendiri atau generatif AI itu sendiri, apakah bisa transparan gitu? Orang yang menggunakan itu bisa tahu transparansi berupa algoritmanya itu seperti apa. Kemudian akuntabilitas itu berarti siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan ini algoritma model ini. Nah, kemudian ada dampak pada kerja dan juga masyarakatnya. Kalau bias tadi ya, bias di sini itu apakah sistem AI yang kita gunakan, sistem generatif AI ini ada diskriminasi atau ada ketidaksetaraan rasis gitu ya. Untuk privasi, nah privasi ini sangat berpengaruh untuk semua orang ya, karena kita semua punya hak, kita semua punya data pribadi yang harus dijaga keamanannya, privasinya. Nah, apakah sistem generatif AI ini dia mengumpulkan data kita dan menimbulkan masalah privasi? Nah, ini kita juga harus tahu ya. Nah, ini yang pertama, privasi ya dalam AI. Nah, kita bahasnya mungkin lebih ke privasi ini aja, karena yang bisa kita handle sebagai pemilik data pribadi yang berkaitan dengan kita ya privasi dalam AI. Kalau bias dan sebagainya itu lebih ke bagaimana developer membuat model agar tidak melanggar bias tadi, kemudian apa agar bisa kredibel, agar bisa apa ya, akuntabilitasnya juga terjamin, mereka yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, karena kita sebagai user, maka saya akan bahas dalam
masalah privasi saja. Nah, jadi, nah itu sebagai pertanyaan, apakah sistem generatif AI ini dia mengumpulkan dan memproses data pribadi kita, kemudian em, apakah terdapat masalah privasi yang muncul ketika data itu diakses, digunakan, dan dibagikan tanpa persetujuan? Tentunya em, mungkin 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 kita tidak tahu atau kurang informasi ya, tapi lebih baik kita mencegah em, adanya kebocoran data. Jadi kita sebagai pemilik data pribadi, kita harus menjaga dan bijak untuk membagikan data pribadi itu ke apa institusi atau ke pihak-pihak yang berwenang atau tidak. Nah, di sini ada contoh masalah etika ya. Nah, ini seputar privasi nih. Nah, mungkin ini bukan generatif AI, tapi pada dasarnya generatif AI kan juga menggunakan analisis data dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh nih, Cambridge Analytica itu sebuah perusahaan analisis data. Dia memperoleh data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka. Nah, data ini untuk membuat iklan politik dan sebagainya. Nah, insiden ini tentunya menimbulkan pertanyaan ya tentang penggunaan data pribadi dalam AI dan etika privasi data. Berikutnya, ini juga contoh mungkin bukan generatif AI, tapi Google Maps di sini merupakan salah satu teknologi dari AI juga. Nah, Google ini ketahuan melacak data lokasi pengguna, bahkan ketika mereka telah mematikan pelacakan lokasi di pengaturan mereka. Nah, ini tentunya melanggar privasi dan kepercayaan pengguna. Nah, untuk pengetahuan lagi bahwa data pribadi kita itu dilindungi oleh hukum ya. Di sini ada hukumnya yaitu UU nomor 27 tahun 2022 mengenai pelindungan data pribadi. Nah, jadi dengan adanya dasar hukum ini, mungkin kita bisa lebih aware, kita lebih bijak, dan kalau misalnya ada sesuatu yang merugikan, ya kita bisa sebenarnya um, me- membuat hak kita itu dilindungi dengan menggunakan hukum yang ada di sini. Begitu. Nah, mungkin itu sedikit mengenai dasar hukum, kemudian etika dalam AI ya, karena tadi generatif AI itu termasuk AI, bagaimana data kita digunakan, em, apalagi kalau misalnya kita mendapatkan em, free gitu ya, kita menggunakan ChatGPT secara free, pasti ada yang didapatkan juga dari ChatGPT. Contohnya mungkin data kita, kemudian behavior kita, atau bagaimana penggunaan kita, pola pola kita berinteraksi dengan ChatGPT tadi. Nah, itu kan mungkin dicatat, tapi kita tidak tahu karena transparansinya kita tidak tahu, kemudian akuntabilitasnya seperti itu. Ya. Kemudian mungkin untuk prompting tekniknya ini bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Bisa kita coba. Nah, mungkin sekian untuk teorinya. Kalau ada pertanyaan boleh boleh sekali disampaikan. Mungkin boleh dibantu Mbak Nanda. Saya stop share dulu. Kalau misalnya ada yang belum jelas boleh ditanyakan lagi ya.
Oke, baik Mbak Dinda, terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Mbak Dinda mungkin terkait dengan materi yang sudah tadi Mbak Dinda sampaikan. Bisa langsung raise hand atau komen di room chat Zoom meeting ini. Jika tidak ada, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tahap bermain kuis dengan harapan untuk mengulas kembali materi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian nantinya kuis ini akan ada hadiah saldo e-wallet untuk peserta yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Kuis ini akan dilakukan melalui Quizizz, jadi masing-masing peserta dimohon untuk bergabung di link Quizizz menggunakan nama dan nama asli untuk lebih mudah bagi tim Inixindo dalam konfirmasi hadiah. Jadi silakan untuk bergabung di link ini, Bapak dan Ibu, menggunakan nama asli. Link akan dikirimkan di WhatsApp grup atau di chat Zoom meeting ini. Jadi silakan untuk bergabung di link yang akan diberikan di link Quizizz. Baik, link Quizizz-nya sudah diberikan, jadi bisa langsung diklik aja Bapak dan Ibu link Quizizz-nya em, di chat room ini. Silakan bergabung. Silakan menggunakan nama lengkap dan nama asli agar mudah tim Inixindo dalam mengkonfirmasi hadiah nantinya. Baik, boleh kita langsung mulai aja untuk kuisnya. Boleh dimulai untuk link quiziznya. Silakan di start.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kuis ini. Bagi para pemenang, selamat Pak Johannes, Pak Farhan, dan Pak Gifari. Nantinya Bapak dan Ibu akan dihubungi oleh tim kami untuk pengiriman hadiahnya. Baik, sebelum acara ini ditutup, Bapak dan Ibu dimohon untuk membuka kameranya untuk sesi dokumentasi. Silakan untuk membuka kameranya, Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai untuk dokumentasinya di slide pertama. Satu, dua, tiga. Di slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi di slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Kami juga berterima kasih kepada Mbak Dinda yang telah berbagi ilmunya dan materinya pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Jangan lupa tetap untuk mengikuti kami pada acara webinar selanjutnya dan acara-acara Inixindo yang akan diacarakan mendatang. Dipastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi form feedback yang sudah dikirimkan oleh tim kami di chat room Zoom ini. Silakan dicek, dimohon untuk mengisi feedback sebelum acara webinar ini selesai. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih lanjut mengenai materi Prompt Engineering for AI Text dan Image Generation, dapat langsung menghubungi Inixindo melalui alamat email info@inixindo.id atau melalui nomor WhatsApp Inixindo 021 57940868 atau bisa langsung kepoin website Inixindo, TikTok Inixindo, Instagram, dan juga bisa langsung googling Inixindo langsung ada gitu. Bapak dan Ibu terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.